Ya, selamat siang semua ya. Nah, kita mulai 5 menit lagi. Jadi silakan bantu dihubungi teman-teman yang belum hadir ini ya. Masih 15 orang yang hadir. Nah, kita mulai 5 menit lagi gitu ya. Baik, Ibu.
Ya, selamat siang ya, saudara-saudara. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah statistika hari ini ya. Ini jadi saya ambil hari Sabtu. Jadi kita kan sebenarnya ketinggalan dua ini ya kelas ya statistika. Nah ini pengganti yang pertama ya. Nanti pengganti yang kedua mungkin kalau nggak sempat kelas ya saya ini kirim materi. Jadi kan sebenarnya kita secara pembelajaran tuh seharusnya asinkronus ya. Jadi ada beberapa yang saudara-saudara harus pelajari di luar tatap muka gitu. Cuman saya masih berusaha biar kita semua dapat full tatap muka gitu. Either itu lewat online ataupun luring. Oke. Jadi hari ini saya mau menuntaskan sedikit tentang probabilistik deskriptif ya. Jadi kita ada beberapa pokok bahasan ya yang kemarin ada latihan soal, jadi kita mungkin bahas itu sebentar. Kemudian mungkin sedikit aja tentang teori probabilitas. Ya. Nanti di UTS, kan UTS itu kalau sesuai kalender akademik ya, itu di tanggal 17 sampai 22 Oktober. 21 Oktober ya. Jadi itu udah sebentar lagi ya. Nah, untuk statistika saya pasti berat di ini distribusi ya. Jadi di distribusi frekuensi itu udah pasti keluar. Nah, beberapa di depan mungkin ada sedikit teori lah tentang jenis data. Jadi silakan dipelajari jenis data, kemudian tadi distribusi frekuensi ya, dan kemudian histogram itu pasti juga ada keluar. Kemudian nanti saya akan masukkan sedikit saja tentang probabilitas. Itu mungkin hanya satu soal dan tapi poinnya juga tidak besar. Poin yang besar itu ada di probabilitas deskriptif. Ya. Jadi hari ini kalau memang ada yang belum dipahami terkait distribusi frekuensi dan pembuatan histogram dan juga nilai-nilai dalam probabilitas deskriptif ya seperti rata-rata, median, modus gitu ya. Silakan ditanyakan pada kesempatan sekarang ya. Nanti saya buka sesi sebelum bahas tentang probabilitas sedikit. Oke. Sekarang saya rekam dulu. Recording in progress. Oke. Perkuliahan pada hari ini saya buka dan aturkan panganjali umat Om Swastiastu. Ya, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah hadir. Dan ini juga beberapa yang masih belum mencantumkan NIM di nama, tolong dibantu mengganti ya. Ini akan membantu saya ketika mengecek absen. Oke. Oke, saya share materi hari ini ya, sudah terlihat ya. Jadi kita akan masuk sedikit tentang statistik deskriptif ya. Kemudian nanti mungkin akan lebih banyak ke sesi tanya jawab kalau ada. Kalau enggak saya akan lanjut ke bagian teori probabilitas di bagian definisi dan juga beberapa jenis eventnya. Ya. Kemudian sisa dari materi teori probabilitas ini saya akan lanjutkan di hari Jumat ke depan untuk pertemuan kita terakhir sebelum UTS. Oke. Oke. Jadi dari skema ini kita akan bahas sedikit tentang teori probabilitas ya. Kemudian ini separuh lah di bagian depannya pengantar dan pengertian definisi dan beberapa jenis perhitungan gitu ya. Kemudian kita akan lebih banyak atau lebih dalam membahas ini, bentuknya ya dalam bentuk tanya jawab gitu ya. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya tentang statistik deskriptif. Oke. Oke, pertama kita bahas dulu latihan soal yang ini ya. Jadi kemarin kita kan sudah membahas tentang bagaimana menentukan nilai-nilai pada penyajian data ya, jadi pada dataset.
Jadi kalau rata-rata modus dan juga median, seharusnya tidak ada masalah ya. Kemudian kuartil, terus kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, seharusnya juga sudah bisa. Nah, tapi kalau nanti masih ada yang bingung, silakan ditanyakan saja. Ya. Kemudian ini kemarin kita terakhir di sini pembahasan tentang varians dan juga standar deviasi. Oke, kita udah masuk penjelasan kemarin, sekarang kita coba masuk ke aplikasi ya. Oke. Ada yang mau menjawab ini? Ayo, siapa sebelum saya tunjuk? Ayo, silakan angkat tangan, saya tunggu. Oke, saya kasih 5 menit deh ya. 5 menit untuk mengerjakan masing-masing. Nanti saya tanya lagi. Oke, mungkin saya balik ke sini ya.
Oke, ada yang mau mulai? Oke, coba Niluh Gede Sri Andriani. NIM-nya 211507100. Nah, izin menjawab, Bu. Ya. Untuk jawaban dari variannya itu saya mendapatkan 0,228. 0,228. Oke, coba Ya, Bu. kita step by step ya. Coba kamu bacakan jalan berpikirnya, saya tuliskan. Tadi berapa dapat varians ya? Variansnya berapa? Untuk variannya 0,228. 228. Untuk standar deviasinya? Untuk standar deviasinya yaitu akar 0,228 jadinya 0,477, Bu. Oke, coba kita urutkan dulu ya. Jadi kemarin itu kita urutkan dulu di 12,3. Kemudian jadi berapa? Panggilannya siapa ini? Sri aja, Bu. Sri. Oke, Sri. Bantu saya ngurutin datanya, Sri. Ya. Yang pertama 12,3, 12,6, 12,6 lagi, Bu. Setelah itu 12,9, 13,1, 13,4, 13,5, dan 13,6. Oke. Ya. Nah, kemudian kita tahu dari perhitungan kemarin bahwa rata-ratanya atau min-nya itu di 13, betul tidak? Betul, Bu. Oke. Jadi sekarang kita cari XI minus, ini berapa? 12,3 kurang 13 berapa, Sri? Min 0,7, Bu. Min 0,7, terus yang di bawah? Min 0,4. 0,4. Setelah itu min 0,4 juga, Bu. Min 0,4, terus? Setelah itu min 0,1. 0,1. Setelah itu 0,1. 0,1. 0,4. 0,4. 0,5 dan 0,6. Oke. Kemudian kita ambil XI minus min kuadrat. Ini minus 0,7 kuadrat. Berapa, Sri? 0,49, Bu. Oke. Bawahnya? 0,16, Bu. Setelah itu 0,16. Oke. Setelah itu 0,01. 0,01. Oke. Setelah itu 0,01 lagi, Bu. 0,01, terus? Setelah itu 0,16. Setelah itu 0,25 dan 0,36. 0,36. Oke. Sekarang saya sudah dapat nih semua datanya ya. Nah, sekarang saya jumlahkan. Ini jumlahnya berapa sih? Bantu saya. Jumlahnya itu 1,6, Bu. 1,6. Oke, jadi kalau tabel ini ya, dari tabel ini saya bisa mendapatkan sigma dalam kurung X, I itu sama dengan 1 sampai dengan 8, ini sebesar 1,60. Gitu ya? Ya, Bu. Ada yang dapat berbeda? Izin menjawab, Bu. Ya. Saya dapatnya 1,78, Bu. 1,78 untuk total hasilnya penjumlahannya itu. 1,78. Oke, coba ya. Tapi di step bersebelum-sebelumnya sudah sama. Yang saya bingung itu 0,1 dikali dia
pangkat akar 2 itu 0,01 atau 0,1? 0,1 kali 0,1 itu tuh kan 0,1 itu kan sama dengan 1/10 tuh. 1/10 kalau kamu pangkatin jadi 1/100, jadinya 0,01. Oh berarti betul yang itu. Salah punya Oke. saya. Oke. Ada lagi yang berbeda? Oke. Oh, ada yang berbeda tadi? Dari saya sama, Ibu. Sama, oke. Oke, lanjut Sri. Dari sini ya. Kemudian berarti S kuadrat itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 8 XI min X min kuadrat dibagi N min 1. Benar nggak gitu rumusnya ya? Oke, ini 1,6 terus dibagi berapa Sri? Dibagi 8 kurang 1, Bu. Jadinya 7. Oke, jadi 1,6 dibagi 7 adalah 0,228. 0,228. Oke, ini kan sebenarnya dapatnya 0,22857 gitu ya. Ini saya sebenarnya mau nunjukin cara pembulatan aja. Memang kadang-kadang beberapa tuh di-ignore aja gitu ya. Cuman kalau kita lihat nih kan 0,22857 ya. Ini ambil aja 0,229. Ya. Kecil sih, tapi ini yang benar. Jadi kita bulatkan sesuai dengan desimal di belakangnya, gitu ya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan varians gitu ya. Kemudian kita akan mencari standar deviasi S, di mana ini adalah akar S kuadrat. Ya, akar 0,229 itu adalah sama dengan 0,4785 ya. Oke. Ini ada yang dapat berbeda? Oke. Berarti udah paham ya ini cara mencari varians dan standar deviasi. Kalau diperhatikan ya, coba kita lihat nih di tabel perhitungan. Nah, varians itu dalam rumusnya dia mengandung, thank you ya Sri. Good job. Sama-sama, Bu. Oke, terus balik lagi ke tabel ya. Jadi kita punya faktor yang kita pangkatkan nih, ini. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa nilai varian akan selalu positif. Ya. Jadi variansi itu nilainya akan selalu positif. Nah, karena standar deviasi adalah akar dari varian, ya, maka standar deviasi juga nilainya akan selalu positif. Suatu saat nanti kalian akan di-link dengan ini ya, dengan nilai-nilai yang negatif gitu. Misal ketika kalian melakukan pengukuran suhu gitu. Misalkan kalian ditugaskan di suatu tempat yang dingin gitu ya, subtropical. Kemudian kalian diminta mantau suhu gitu ya. Nah, itu bisa. Atau nanti kalian banyak di konsentrasi pendingin mungkin ya. Nah, itu nanti banyak menggunakan nilai-nilai negatif gitu ya. Tapi ketika menentukan varians dan standar deviasi, dia akan selalu bernilai positif. Ya. Nah, varians dan standar deviasi ini menunjukkan variabilitas data kita. Ya, misal di sini kita dapat data standar deviasinya sebesar 0,4785 ya. Ini biasa saya ambil 0,48 gitu. Berarti dari data set yang saya punya ya, ini
saya memiliki varians di 0,48. Misalkan target saya di 12 gitu ya, 12 Newton gitu ya. Nah, ketika saya melaporkan hasil penelitian ini, saya bilang, oh, saya sudah menemukan, jadi sesuai dengan percobaan saya, ini sudah sesuai dengan target saya di 12 Newton. Tapi saya punya varians data di plus minus 0,48. Jadi, jika suatu saat prototipe saya digunakan orang, dia bisa mencapai satu nilai, ya, yang 12 ini, tapi bisa lebih rendah sejauh 0,48 dan lebih tinggi sejauh 0,48. Sorry, ini harusnya 13. Jadi saya dapat variansnya segini. Nah, jika nilai varian saya terlalu besar, maka saya akan timbul pertanyaan gitu ya, ini data saya benar nggak gitu? Kenapa data saya mencar banget? Nah, kalau data saya mencar banget, misalkan varian saya sampai 10 gitu ya, saya nggak berani dong jual prototipe saya. Saya nggak berani menjamin bahwa gaya tariknya akan sesuai dengan hasil percobaan itu gitu, karena variansnya sangat besar gitu. Bisa aja nanti dia drop 10 kilonewton, bisa aja dia up 10 kilonewton gitu. Kalau up mungkin untung, kalau drop ya mungkin orangnya celaka nih yang beli prototipe saya gitu ya. Nah, jadi nilai varians semakin besar itu akan menunjukkan bahwa data hasil percobaan kita itu semakin beragam gitu ya. Itu dalam kasus kita nggak mau ada hal tersebut. Jadi kita prefer data yang lebih concise gitu ya, atau converge. Nah, dia memiliki standar deviasi yang lebih kecil. Oke. Kemudian kita ada latihan soal yang kedua ya. Oke. Yang ini ada yang udah sempat coba. Ini saya udah bolehin pakai Excel. Ya, saya mau tahu min, median, modus, variance, standar deviasi. Ini kalau belum ada yang ngerjain lewat Excel, terpaksa nih saya bagi datanya, terus kalian saya bagi kelompok. Jadi yang udah ngerjain di Excel kemarin, silakan raise hand, speak up. Oke. Saya bagi ya kalau gitu. Oke, Widi. Izin mencoba, Bu. Saya dengan manual, Bu. Untuk mencari min atau rata-ratanya, jumlah total keseluruhan data yang saya dapat itu 8.619. Dibagi jumlah penelitian itu ada 40, jadinya saya dapat hasilnya 215,475, Ibu. 215,475. Oke. Kemudian mediannya? Kalau mediannya itu saya dapat di angka 231, Ibu. 231. Oke. Modusnya? Kalau modusnya di 245, Ibu. 245. Varians? Untuk variansinya saya belum mengerti. Itu yang tadi baru dijelaskan, Bu. Oke. Dapat min, median, sama modus. Varian sama standar deviasi belum. Oke. Saya kasih kalau gitu, boleh pakai Excel. Kalian ada Excel nggak? Ada.
Boleh pakai Excel, kalau nggak ada ya pakai manual. Saya kasih 10 menit ya. Silakan cek varian Ya Bu, sama standar izin buka deviasi. laptop dulu Bu ya. Ya. Sepuluh menit ya. Percayalah guys, ini akan saya keluarkan di UTS. Oke, by the way karena perhitungan varian sama standar deviasi ini dipengaruhi sama min ya. Ini jadi minnya saya benerin dulu. Udah mendekati Widi minnya, tapi kita pakai ini aja ya. Bentar. Minnya di 215,5. Pakai ini aja ya. Ya.
Kalau udah ada yang dapat, info aja ya. Nggak harus nunggu 10 menitnya habis. Oke, ada yang dapat? Tadi yang buka laptop siapa? Oke, come on guys. Oke, saya kasih 5 menit lagi.
Oke. 15 minutes. Ada yang cepat hasilnya? Oke, yang coba pakai tangan siapa aja? Coba raise hand. Oke. Oke, Adit udah sampai mana? Oke, Arsa juga. Saya cuman min, median, sama modus. Oh, oke. Sebenarnya tadi saya minta nyari varian ya, karena min, median, dan modusnya sudah ditentukan nih. Oke. Arsa tadi sampai mana? Saya baru 2 deret, Bu. 2 deret. 2 2 deret itu apa sini? Sampai 220 itu. Bentar. Sampai sini. Sampai sini? Iya. Oke. Sampai situ beres sampai bawah sini apa baru sampai atas? Sampai bawah. Sampai bawah. Okay. Ini takes you 15 minutes ya. Widi? Saya masih penjumlahan sekarang. Oke. Penjumlahan di? Penjumlahan hasil dari ya nggak apa-apa. Jadi kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Yang di X topi akar 2 itu, Bu. Tapi udah semua data. Iya, Ibu. Putus-putus. Oke. Jadi kalau Widi dia udah ngerjain. Sudah masuk semua datanya. Oke. Jadi Widi berhasil. Sampai baru di X topi itu. Oke. Paham. Oke, thank you. Oke, Widi bisa ngolah data sampai sini nih dalam waktu 15 menit ya. Arsa bisa sampai 20 data 15 menit. Ini karena nggak ada lagi input nih ya, saya ambil nih 15 menit. Saya ambil lah, berarti kalau misalkan setengah sini total data yang bisa di-upload 4 kali, 40 gitu ya. Si Arsa. Bentar. Terus okay. Ibu izin bertanya, Bu. Jadi untuk mengelompokkan itu harus disusun dari terkecil ke rendah gitu ya, Bu? Dulu. Nah, kalau tadi saya minta terkecil ke besar itu karena untuk kebiasaan aja. Untuk kebiasaan ketika kita harus ngecek median, kemudian kuartil ya. Karena ini saya pasti tanya. Jadi dari awal mending disortir dari kecil ke besar. Tapi kalau saya cuma tanya min, ya, kemudian modus atau varians gitu ya, juga standar deviasi, nggak diurutin juga nggak apa-apa. Cuman karena kita mau cek median, kuartil nanti ya di UTS, jadi saya minta urutin datanya. Nah, jadi kan Widi tuh ya bisa sampai masukin 40 data nih, walaupun belum selesai ya. Terus Arsa tadi 20 data, 15 menit. Ini 15 menit juga. Jadi misalkan si Arsa 40 data, saya ambil 30 menit lah ya. Berarti untuk penentuan nilai-nilai ini, kalau saya ambil 20 data gitu ya,
terus saya kasih waktu kerjain sekitar 45 menit, harusnya udah beres ya? Iya nggak? Kira-kira cukup nggak 45 menit? Kalau Izin menyampaikan, Bu. hmm, Yang tadi saya kenapa saya 15 menit itu sudah karena pertama sebelum dirubah nilai min-nya itu menjadi 215,5 itu kan saya pakai 215,475. Sebelumnya saya udah cari nilainya sampai mendapatkan varian sama standar gitu, Bu. Oh, udah dapat. Oke. Berapa? Tapi kan tadi dijelasin waktu nilai itu di sini dibagi terus di akar itu masih bingung di sana. Dapat jumlah poinnya itu 24.754,024997 segitu, Bu. Berapa variannya? Yang tadi saya 24.754,024997. Sebelum itu dirubah menjadi yang perubahan bentuk dari 215,475 menjadi 215,4. Oke. Udah baiknya saya share ini kali ya. Kan kemarin saya minta tolong check-in di Excel kan. Sebenarnya target saya sih supaya kalian paham langkah ngerjainnya ya. Cuman karena pada belum ngerjain di rumah di Excel, jadi saya minta tadi sekalian saya ngecek waktu kalian kira-kira ngolah data tuh berapa lama. Ya saya kira untuk ngolah data 40 memang butuh waktu yang cukup lama kira-kira ya. Tapi kan saya UTS rencana mau kasih 20 data tuh. Nah, lihat speed. Nah, karena inputnya cuma 2 nih ya, jadi salahin yang nggak ngomong ya. Jadi saya udah tanya nih siapa nih, berapa orang udah yang hitung tangan tadi, angkat tangan cuma 2. Ya udah saya ambil datanya 2 orang aja ya. Nah, itu saya lihat kalau 20 data bisa tuh 15 menit ya. Jadi kalau misalkan saya kasih 20 data, terus saya suruh kasih nilainya ya, 45 menit saya set datanya seharusnya semuanya bisa ya. Jadi itu standar untuk UTS nanti. Jadi untuk soal pengolahan data, statistik deskriptif itu saya alokasikan waktu 45 menit ya. Jadi dilatih aja dari sekarang. Cari aja contoh-contoh soal 20 data ya. Hitung, cari min, median, apalagi min, median, modus ya. Di 45 seharusnya bisa. Oke. Yang tadi ya. Jadi sebenarnya kan dapat min-nya itu saya di ini udah kelihatan belum Excel-nya? Sudah terlihat. Udah ya? Oke. Jadi kalau misalnya tadi ada yang buka laptop ya, masukin data, seharusnya itu bisa cepat sekali. Jadi mungkin beratnya itu di input datanya ke sini aja. Itu harusnya untuk 40 data 5 menit lah ya. Nggak lama. Nah, dari sini udah sebenarnya kalian nggak perlu urutin kayak gini, cuman karena mau ngelihat median segala macam ya, tadi saya udah keburu urutin. Ini udah tinggal di sort aja ya. Jadi ini bisa di sort di data. Nih, saya pakai data nih. Short, terus short aja antara ke kecil ke besar ya. Jadi short smallest to largest atau dari largest to smallest ya. Tapi karena untuk kepentingan statistik ini kita ambil yang smallest to largest. Ya, itu hasil sortingannya saya taruh di sini. Nah, saya kasih label tuh X1 sampai X40. Min, saya tinggal jumlahin semua. Saya bagi jumlah data per 40 ya. Saya dapat minnya segini.
Median saya cari nilai tengahnya. Ini saya pakai rumusnya Excel. Kemudian modus juga kita bisa pakai rumusnya Excel. Jadi enak kalau kita kerja pakai Excel ya. Nah, untuk variance juga sebenarnya ada rumusnya, cuman karena saya pengen liatin step by step-nya ke kalian, jadi saya masukin aja. Jadi selalu ada komponen tabel ini ya. Jadi I ini menunjukkan data keberapa, terus XI ini nilai dari data I ya. Jadi misalkan XI itu untuk I1, berarti ini maksudnya X1. Nah, saya ambil dari data yang udah saya urutin. Udah, kemudian saya bikin tabel sebelahnya, ini adalah XI dikurang min ya, kurang rata-rata. Berarti Bu izin bertanya Bu. Ya. Berarti untuk nyari varian satu nilai terbesar dari nilai terkecil dikurang dengan nilai rata-rata Bu ya? Varian satu gimana? Untuk mencari variansnya nilai datanya yang paling kecil dulu dikurangin dengan nilai rata-rata seperti itu ya? Ya, jadi sebenarnya untuk nyari varians ya, kita harus melakukan step ini untuk semua data dulu ya. Pertama itu dulu dipahami. Nah, startnya dari mana? Apakah perlu dari nilai terkecil atau nilai terbesar? Jawabannya tidak perlu dari yang terkecil. Misal kalian punya data seperti ini ya. Kalian masukin aja langsung dari 241 dikurang rata-rata, itu bisa. Kalian start dari 241 ini bisa. Ya. Cuman karena di pertanyaan itu ada menanyakan tentang median nanti. Menanyakan tentang kuartil. Jadi data itu harus diurutkan. Nah, karena itu ini jadinya ngambilnya data terkecil. Tapi kalau kita sedang mengecek varian saja, atau varian atau standar deviasi, nggak perlu diurutin juga nggak apa-apa. Ingat, tapi itu kita cari median aja. Cari variance aja. Gitu. Tadi siapa yang nanya itu ya? Saya Bu. Siapa ya, nggak kelihatan bentar. Wisnu Bu. Oh Wisnu, oke. Gitu Wisnu. Kira-kira paham nggak? Ya Bu, paham Bu. Nah, oke. Makasih Bu. Sip. Oke ya, jadi kita cari selisih antara nilainya dengan min, terus kita kuadratkan di sebelah kanan ini ya. Terus kita jumlahin sampai bawah. Jadi ini adalah nilai penjumlahan dari data kita dikurang rata-rata dikuadratkan. Udah kita dapat ya. Terus variance udah tinggal ikutin rumus kan. Sini bisa draw ya. Variance S kuadrat itu sama dengan, kenapa kayak gini ya notasinya? Sigma X I min X. Sama dengan satu. Ya, jadi udah tinggal masukin rumus itu aja, kemudian kita dapat varians berapa, kemudian kita hitung standar deviasinya berapa. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya mau cek ini deh, satu hal. Kalian tahu kan simbol ini artinya apa? Sigma itu. Artinya apa? Tadi ada yang jawab tuh, bisik-bisik sigma ya, gitu. Iya benar sigma. Artinya? Penjumlahan Ibu. Iya, betul. Betul. Kenapa kayak gini? Penjumlahan. Ya, jadi ketika saya pakai notasi sigma, ini artinya saya menjumlahkan sesuatu gitu ya, menjumlahkan bisa suatu value, bisa suatu fungsi. Coba kita balik ke sini. Saya agak concern soalnya takutnya pada nggak ngerti ini maksudnya sigma ya. Izin tanya Bu. Ya. Yang sigmanya itu kan artinya penjumlahan. Terus berarti setelah apa namanya tuh? Setelah pengurangan dari nilai yang ada di data dengan nilai rata-rata, setelah itu baru ditambah itu ya?
Iya, jadi harus diperhatikan tanda kurungnya ya. Ya, Bu. Setelah Coba tanda saya, kurung, Bu, ya. Coba saya balik deh. Ini mungkin saya hapus dulu biar jelas ya. Hapus nggak bisa ya. Hapus. Oke. Oke, jadi kalau saudara-saudara nanti ketemu tanda sigma, this should be better. Ya, ini artinya penjumlahan ya. Bila saya punya suatu fungsi misalnya, fungsi X ya. Fungsi X itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3. Ya. Nah, fungsi X ini bisa saya singkat gitu ya, penulisannya menjadi X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3 XI. Ya. Jadi ini artinya sama dengan ini. Ya. Jadi di sisi bawah sigma itu adalah kita mau mulai dari mana. Ini nggak selalu bernilai 1, ya. Tergantung kebutuhan kita. Misalnya, saya taruh sini deh. Misal sini. X adalah X1 tambah X2 tambah X3. Misal saya mau jumlahin ini aja gitu ya. Ini X1 ditambah sigma I sama dengan 2 sampai dengan 3 XI. Ini artinya penjumlahan saya mulai dari X2 sampai dengan X3. Nah, di sini ini artinya penjumlahan saya mulai dari 1 sampai dengan 3. X1, X2 tambah X3. Ya. Mungkin sekarang kalau misalkan dilihat dari jumlah 1, 2, 3 itu nggak convenience ya. Cuman ketika kita punya data yang banyak gitu ya. Misalkan X adalah X1 ditambah X2 ditambah X selanjutnya gitu ya sampai dengan XN. Nah, penjumlahan dengan sigma ini menjadi signifikan gitu ya, bantuannya. Jadi ini bisa ditulis sigma I sama dengan 1, karena kita mulai dari angka 1 ya, kemudian sampai dengan N, XI. Gitu. Oke, nah, masalah yang kedua. Ini udah kan ya, udah paham ya? Kalau ada yang belum paham, angkat tangan. It's okay. Karena nggak semua dapat ini kayaknya di bangku SMA atau SMK. Oke, saya anggap udah paham ya ini. Harusnya di cover di matematika teknik sih ini. Tapi karena kita akan banyak pakai ya udah. Nah, untuk kasus varians ya. Untuk kasus varians, kita lihat di sini ada tanda kurung ya. Kuadrat. Berarti yang dijumlahkan adalah nilai ini. Ya. Ini anggap seperti tadi kan, sigma XI gitu ya. I sama dengan 1 pangkat N gitu. Nah, ini itu adalah si XI nih. Jadi nilainya itu segini. Makanya kalian harus hitung satu-satu dulu. Misalkan untuk I sama dengan 1 ya, kalian hitung dulu X1 dikurang. Kalau misalkan rata-rata kan nilainya sama terus nih. Nah, ini kalian kuadratin. Nanti kalian masukin X2. I sama dengan 2. Ya, X2 min. Gitu terus. Nah, ini pangkat 2. Nah, nanti baru kalian jumlahin. Yang kalian jumlahin adalah yang bentuknya sudah kuadrat. Itu, kalian dapat sigmanya. Ini yang kalian pakai untuk menghitung S kuadrat.
Masih ada yang bingung nggak yang bagian ini? Jadi saya baru sadar jangan-jangan nanti banyak yang kurang paham, jadi salah jumlahin. Oke. Sudah ya? Sudah paham ya? Oke. Kalau gitu saya lanjut sedikit ya. Ini saya ada 3 pertemuan bahas statistik deskriptif ya. Saya selesaikan hari ini. Oke. Jadi ini ya. Mungkin bisa saya kasih rangkumannya aja, nanti jawabannya berapa, kalian bisa coba latihan di rumah. Jadi ntar saya kasih, saya catat dulu. Berikan kunci jawaban. Jadi nanti saya akan kasih nilainya berapa. Silakan saudara-saudara nanti cek, coba latihan buat di rumah ya. Ini juga ya. Dari kunci jawaban. Oke. Thank you buat yang sudah berpartisipasi dalam latihan soal ini ya. Oke, kemudian saya akan bahas sedikit tentang central tendency. Oke, jadi saudara-saudara sudah belajar tadi ya, bagaimana mengecek nilai rata-rata, median, modus gitu ya, kemudian variance, ada standar deviasi juga gitu ya. Nah, jadi ada istilah namanya central tendency. Jadi ada kecenderungan ya, ada fenomena nih, kecenderungan di dunia ini, di mana data itu selalu berkumpul di sekitar satu nilai. Nah, coba misalkan cara bayanginnya gini. Misalkan data tinggi orang ya, tinggi orang di seluruh dunia gitu. Ada yang nilainya kecil untuk misalkan di usia yang sama ya, misalkan tinggi mahasiswa PTM gitu ya, tinggi mahasiswa PTM semester 3 gitu. Jadi ada yang kecil, ada yang tinggi sekali. Tapi kebanyakan pasti akan berkumpul di satu nilai rata-ratanya gitu ya. Nah, semua tuh di dunia tuh kayak gitu, data tuh. Jadi dia ada kecenderungan berkumpul di satu nilai. Gitu. Nah, sifat ini kita sebut dengan central tendency. Atau kecenderungan untuk berkumpul. Tendensi sentral, sama juga artinya. Nah, biasanya central tendency itu diekspresikan dengan menentukan lokasi, mean, median, dan mode. Ini maksudnya modus ya. Modus. Nah, jadi ketika saudara-saudara sudah bisa menentukan mean, median, dan modus, kemudian sudah bisa menunjukkannya dalam grafik nanti ya, saat kita akan belajar di probabilitas, kita akan belajar tentang distribusi normal dan segalanya ya. Nah, kemudian kalau sudah bisa menentukan nilai ini, saudara-saudara sudah bisa menentukan si central tendensinya seperti apa. Si data yang kita punya ya. Jadi misal nilai modus ya, median sama mean itu berada pada satu titik misal. Mungkin nggak data ini? Mungkin. Dan banyak terjadi. Ya. Kondisi ini kita sebut sebagai data kita memiliki distribusi yang simetris atau distribusi normal. Ya. Nah, kemudian kadang kita juga ketemu sama kasus di mana kita punya kasus binomial ya. Jadi kita punya dua modus gitu. Seperti ini. Ini modus ya. Tapi dalam kasus ini, jadi ini hanya example ya, jadi ada hanya contoh bentuk distribusi data. Nah, di yang kedua ini ya, persebaran datanya. Jadi dia punya dua modus, tapi datanya tersebar dengan merata. Makanya kita punya nilai mean dan median itu di tengah. Gitu ya. Nah, ini mungkin kalian punya data seperti ini. Secara natural atau secara kalian paksa ya. Itu pemaksaan data itu suatu yang menyedihkan tapi sering terjadi gitu. Kita akan banyak sekali dealing nanti dengan distribusi normal ya. Jadi kita akan bikin suatu kondisi di mana nilai mode, median, dan mean-nya itu berada pada satu titik yang sama. Nah, itu.
Jadi central tendency itu bisa ditentukan dari nilai mean, median, dan modus. Dari pengalaman saudara-saudara ya, secara latihan soal, terus kita diskusi kemarin gitu ya, sepertinya memang modus adalah kriteria central tendency yang paling mudah ditentukan gitu ya. Jadi kalkulasinya yang paling sederhana, kemudian dia juga nilainya fleksibel ya, karena dapat digunakan untuk seluruh pengukuran. Mudahnya ya karena modus kita cuma lihat aja gitu. Kalau kita mau tabulasi biasa juga bisa gitu ya. Kita lihat aja datanya yang mana yang paling sering muncul. Nah ini nih modusnya. Saya bisa nentuin langsung central tendensinya di mana. Jadi cari modusnya terus tentuin di grafik. Kalau kalian udah punya grafik tentuin. Nah di sini nih. Ini kecenderungan itu data berkumpul di sini di modus ini. Gitu ya. Kemudian secara perhitungan sebenarnya min atau rata-rata itu lebih baik dibandingkan dengan modus ya. Tapi min ini juga memiliki kelemahan. Jadi rata-rata itu kalau kita mau menentukan central tendency dari sebuah data ya, dengan nilai rata-rata ini ada kelemahannya. Yaitu saat kita punya suatu nilai ekstrim. Ya. Misal nilai ekstrim. Misal di nilai kalian lah ya, nanti misal saya nilai nih. Saya berharap distribusinya normal gitu ya. Distribusinya normal. Tapi karena ada misalkan semuanya rata nih nilainya di B gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang jago nih. Sendiri dia 98 gitu ya. Nah, kalau ada satu nilai ekstrim, maka dia akan mempengaruhi rata-rata. Padahal belum tentu data itu berkumpul di situ gitu. Ya, misal nih dari 38 yang hadir ya. 36 tuh semua nilainya ya 70, 72 gitu ya, 73 gitu. Nah, tapi ada satu nih yang 90 gitu ya, sendiri. Nah, itu akan mempengaruhi nilai rata-rata gitu. Nggak sendiri, mungkin 1-2 lah ya. Mempengaruhi nilai rata-rata. Jadi itu kita nggak bisa, kalau kita mau cek rata-rata itu jadi maksudnya jadi misinformation gitu ya. Oh, ini saya dapat rata-ratanya segini, tapi ternyata sebaran datanya nggak seperti itu. Datanya tuh nggak berkumpul di sekitar rata-rata gitu. Nah, itu kelemahannya. Jadi ketika kita memiliki nilai ekstrim, umumnya kita bisa pakai nilai median untuk menentukan central tendency, atau sekalian aja cek modusnya. Jadi paling aman memang kita cek tiga-tiganya, terus kita lihat data kita seperti apa, tentukan di grafik, dari situ kita bisa nentuin, oh ini loh central tendensinya di sini. Jadi kecenderungannya dia berkumpul di nilai ini. Gitu. Itu kira-kira central tendency. Kebayang nggak? Ada bayangan sedikit nggak tentang central tendency? Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut sedikit ya. Saya janji nih nggak sampai jam 3 sama kalian, biar kalian bisa malam mingguan ya. Nah, terus kita punya, kenapa Salva senyum malam mingguan? Nggak apa, Bu. Banyak tugas, Bu. Aku banyak tugas. Oh, ada tugas saya ya? Tahu, enggak kan? banyak, Bu. Ada, Bu. Loh, apa tugas saya emang? Manufaktur, Bu. Oh, itu dari Pak Paso kan nih? Pak Sutrisna, Bu. Oh, Pak Kade. Oh ya. Itu nggak ada campur tangan saya di situ. Nanti saya campur tangannya habis UTS kali. Oke, semangat. Nah, seru kan kita tadi ngebahas tentang central tendency, terus kita juga ada yang namanya skewness. Skewness ini adalah derajat ketidaksimetrian suatu distribusi ya. Jadi kita mau lihat nih distribusi kita nih, data yang kita dapetin merata nggak sih gitu ya. Jadi kalau misalkan yang tadi ini distribusi normal ya, jadi simetris gitu. Data di sisi kiri dan sisi kanan, ya sedih. Ya, data di sisi kiri sama di sisi kanan dari central tendensinya itu ini apa seimbang gitu ya. Nah, tapi kadang hidup itu nggak seindah si distribusi normal gitu ya. Kadang kita agak tidak simetris gitu. Ada yang cenderung datanya ke kiri ya. Kemudian ada juga yang cenderung ke kanan gitu ya. Nah, derajat
ketidaksimetrisan ini kita sebut dengan derajat skewness ya. Itu ada yang nilainya positif dan ada yang nilainya negatif. Derajat skewness yang nilainya positif itu nilai mode-nya ya atau modusnya itu lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada mean. Ini kalau kalian nanti, jadi tetap kalian harus bisa menghitung tiga ini, tetap harus bisa ya, modus, median, mean, ini standar banget kalian harus bisa. Nah, ketika kalian tentukan di grafik gitu ya, kalian dapat kayak gini nih, modusnya lebih kecil daripada mean, lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada mean. Ini kalian bisa bilang bahwa data kalian itu cenderung ke arah kiri atau secara ketidaksimetrisan dia positif gitu. Ya, definisinya ini nih. Terus kalau misalnya kalian punya nilai mean yang lebih kecil ya daripada median, lebih kecil daripada mode, kalian bisa lihat kalau data kalian tuh skew atau bergeser ke sebelah kanan gitu ya. Nah ini dinotasikan sebagai derajat yang negatif. Gitu ya. Ini bukan berarti baik buruk ya, tapi lebih ke perjanjian gitulah. Jadi kalau common ground gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya data tapi rata-ratanya lebih kecil daripada median dan lebih kecil daripada mode, maka data saya sebut sebagai data dengan ketidaksimetrisan yang bergeser ke sebelah kanan atau negatif. Oke, itu tentang skewness. Ya. Oke, sebelum saya masuk ke teori probabilitas ya, ini ada pertanyaan nggak tentang distribusi frekuensi dan nilai-nilai yang tadi? Kalau ada yang belum jelas. Salva, ya silakan. Bu, saya masih bingung Bu tentang tadi yang data skewness itu. Di data kan ada ke kanan sama ke kiri. Kalau ke kanan itu negatif, ke kiri itu positif. Dan Ibu bilang modus lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada mean untuk yang positif. Tapi menurut pembacaan saya, mean-nya lebih kecil daripada median, Bu. Tapi yang mana tuh? Yang positif, Bu. Yang positif, mean-nya kan pendek, Bu. Ya. Masih bingung di situnya, Bu. Oke. Kalau ingat distribusi frekuensi ya, saya lupa ngasih tanda XY. Ini tuh kan frekuensi ya. Lalu di sini value-nya. Nah, yang lebih kecil itu maksud saya value-nya. Siapa namanya? Salva. Jadi ingat nggak kalau misalkan kemarin bikin histogram kan gini ya. Di sini adalah frekuensi ya. Frekuensi itu adalah berapa kali dia muncul dalam data ya. Lalu di sini adalah bin-nya, bin data ya atau kelas interval. Nah, di sini kan nilai datanya di sini nih. Saya kemarin berapa 170 sampai 180, 180 sampai 190 gitu ya. Nah, yang saya maksud nih di sini ini adalah value-nya. Jadi nilai modusnya, misalkan nilainya tuh maksudnya yang di sini. Saya tadi 245 gitu ya modusnya. Nah, nilainya itu lebih kecil nih untuk skewness yang positif, nilai modusnya itu lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada rata-rata. Kalau Salva mungkin melihatnya karena dia masih tinggi, jadi di frekuensi gitu nggak maksudnya, Salva? Apa saya yang salah nangkep? Iya Bu, benar. Jadi saya lihatnya di frekuensinya. Iya ya. Jadi ngelihatnya maksud saya di value ya. Ini value. Ini value. Oke. Udah clear kah? Sudah jelas Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Ada lagi yang lain? Izin Bu. Ya. Berarti kalau semisal untuk value-nya itu lebih kecil, berarti bentuknya itu nggak berpengaruh ya Bu, tinggi sama rendahnya itu Bu?
frekuensinya sama maksudnya. rendah frekuensinya. Iya, Bu. Oke. Nah, kalau bentuk ini kan mana ya tabel saya kemarin ya. Oke, coba saya buka. Itu tadi siapa nanya ya? Yudi ya? Iya, Ibu. Oke. Yudi nanya tentang bentuknya ya. Oke. Saya kasih enggak ya di sini? Oh enggak, saya harus buka presentasi sebelumnya. Oke. Saya share screen di sini. Nah, Yudi ingat nggak ada slide ini ya, nanti bisa dicari di pertemuan kedua, di pertemuan ketiga juga masih ada. Nah, jadi yang menentukan bentuk dari kurva kita nanti itu bukan si mean, median, modus. Jadi dia itu menentukan lokasi. Nah, bentuknya itu ditentukan dari varian, standar deviasi, dari range. Ini yang representasikan bentuk. Jadi kalau kamu tadi nanya skewness-nya itu terpengaruh nggak sama bentuknya? Enggak, justru kita kebalik. Jadi ada bentuk dulu, baru kita cek skewness-nya. Nah, ngecek skewness-nya adalah dengan menentukan lokasi mean, median, sama modus. Lokasinya ya. Posisinya di grafik itu seperti apa. Gitu. Jadi baru kita bisa menentukan ini tuh kondisinya. Sebenarnya dari visual kita udah bisa. Cuman kalau mau pastinya ya ditentuin si mean, median, sama mode-nya. Gitu. Itu nggak maksud pertanyaannya? Atau aku yang salah tangkap? Iya, Ibu. Mungkin apa namanya, untuk di grafiknya frekuensinya itu tadi saya bingung juga setelah Salva nanya. Oke. Jadi kalian bisa mendapatkan bentuk itu nanti ketika kalian sudah, itu salah satu bentuk inilah pokoknya dari distribusi frekuensi. Ya, jadi bisa itu dalam bentuk histogram bisa, tapi saya smoothin. Jadi sebenarnya kan kalian punya histogram ya. Jadi ini tuh sebenarnya bentuknya muncul ya karena data ya. Datanya itu bisa diambil dari mana? Bisa dihitung langsung menggunakan fungsi ya. Tapi kita, I don't know, apakah kita cover di sini? Saya juga kurang pasti. Nah, ada misalnya dari histogram ya. Kalau saya contohkan, kalian soalnya udah ngerjain histogram. Nah, misal kalian kayak gini nih, ngerjain histogram dapat gini ya, bin-binnya. Nah, ini tuh sebenarnya kayak gini datanya kan. Mungkin ya data kayak gini. Nah, tapi maksud saya nih, grafik ini keluar dari distribusi frekuensi. Gitu. Ya, jadi dia tidak menentukan posisi si mode, median, sama min ya gitu, si grafiknya. Tapi grafik ini ada ya karena datanya. Nah, dan ini yang mempengaruhi ya variabilitas, range. Jadi misalkan range ya, range itu kan dari nilai maksimum ke nilai minimum. Saya nilai maksimum, nilai minimum. Sini. Kebalik. Ini max, ini min. Kalau range-nya kecil, kurva kalian akan semakin kecil. Kalau range-nya besar, maka kurva kalian akan semakin panjang. Variabilitas bisa dilihat dari sebaran datanya. Kalau ternyata sebaran datanya berat di kiri, ya dia akan seperti ini nih. Seperti si ini yang ngarah ke kiri ya. Kalau sebaran datanya ini berat ke kanan, ini kita akan seperti ini nanti. Nah, ini yang lebih menentukan justru si
nilai varian sama standar deviasi. Ya. Gitu. Gitu. Jadi kira-kira menjawab nggak? Kalau masih bingung, boleh nanti private aja tanya ke aku. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Oke. Lanjutlah ya, sedikit lagi ya. 3 menit lagi, teori probabilitas, sedikit aja nih. Nah, jadi teori probabilitas itu kita sebut juga dengan teori kemungkinan. Jadi nanti di statistik inferensi, nah nih baca lagi apa sih statistik inferensi ya. Dibaca nih di pertemuan pertama. Kita akan berhadapan sama sesuatu yang jumlahnya sedikit, yang kita akan kembangkan menjadi sesuatu yang lebih luas ya. Bahasanya tuh sampel dan apa ya, kok tiba-tiba saya lupa. Apa yang sampel yang lebih luas? Sampel and, bentar ya. Populasi. Oke. Sampel dan populasi. Oke. Jadi kita akan selalu berhubungan sama itu. Nah, statistik itu hubungannya sama pengolahan sampel, data sampel ya. Sampel kemudian menjadi populasi. Singkatnya gini deh. Misalkan kita mau ngecek di seluruh Indonesia gitu ya. Berapa sih pemahaman mahasiswa soal statistik dasar gitu misalnya. Nah, tapi penelitian tingkat populasi ini nggak mungkin dilakukan karena dia besar sekali datanya gitu ya. Gimana mau ngambil data dari seluruh Indonesia? Nggak bisa ya. Jadinya kita ambil sampling. Nah, sampling itu yang kita pakai untuk statistika. Nah, dalam pengambilan sampling, pasti ada kondisi atau kemungkinan bahwa satu sampel itu tidak diambil atau diambil. Kayak misalnya kalian juga kan mahasiswa teknik mesin ya. Tapi misalkan dalam case saya, mungkin salva diambil, mungkin juga tidak. Mungkin yang diambil Widi, mungkin juga tidak, kayak gitu. Jadi setiap unsur itu punya kemungkinan untuk diambil dan tidak diambil. Nah, ini makanya kita harus belajar tentang probabilitas. Sekaligus nanti kita juga menggambarkan data sampel yang kita udah ambil ini merepresentasikan nggak sih si populasi ini? Itu juga perlu untuk probabilitas, ya. Nah, jadi probabilitas itu bisa dimaknai sebagai peluang terjadinya satu event pada suatu sample space, gitu ya, sample space. Nah, nilainya itu selalu berkisar dari 0 sampai dengan 1. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, ya kemungkinan terjadinya itu 200% gitu ya. Nah, itu kamu nggak usah berteman sama dia. Kalau ada yang kayak bilang kayak gitu ya. Itu kemungkinan terjadi itu termasuk probabilitas ya. Jadi itu nilainya selalu 0 sampai dengan 1. Bisa 0 sampai 100%. Oke. Semakin mendekati nilai 1, maka peluang terjadinya event tersebut akan semakin besar ya. Jadi misalkan saya bilang peluang hujan hari ini tuh 70% gitu. Kalau kemarin 50%, itu misalkan dari data curah hujan ya. Itu artinya bahwa hari ini peluang terjadinya hujan itu lebih tinggi daripada kemarin. Tapi apakah terjadi? Ya bisa terjadi, bisa enggak. Cuman peluangnya lebih besar sekarang gitu. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan banyak berhubungan sama yang namanya random experience ya. Jadi random experience itu adalah sebuah percobaan yang akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda walaupun kita sudah melakukannya dengan prosedur yang sama. Jadi seperti itu. Misalkan kayak kasus yang sering di SMA nih ya. Misalkan dalam satu karung itu terdapat 10 bola gitu. Nah, kita ngambil satu bola. Nah, setiap bola itu warnanya berbeda-beda nih. Nah, misal kita ngambil sekali kuning kan, kita masukin lagi tuh bolanya.
terus kita ambil lagi merah. Nah, jadi padahal prosedurnya udah sama nih, jumlahnya dijaga tetap, tapi hasilnya bisa berbeda-beda. Gitu. Sama ketika pengetesan prototipe tadi ya, semuanya udah dijaga sama, tapi begitu diuji, kan ini prosedurnya sama nih. Tapi prototipenya pas diuji, hasilnya beda-beda. Gitu. Padahal variabelnya itu udah dikontrol biar sama. Nah, itu kita sebut dengan random experience ya. Random eksperimen. Random eksperimen. Jadi percobaannya bisa menghasilkan hasil yang berbeda-beda walaupun kita lakukan dengan prosedur yang sama. Nah, semua nilai yang muncul dari si random eksperimen ini kita sebut dengan space sample atau kita kasih kode S. Oke. Oke, di sini sedikit tentang hukum probabilitas ya. Jadi ada dua bentuk hukum yang umum, itu ada penjumlahan dan ada pengurangan. Kok pengurangan? Penjumlahan dan perkalian. Oke. Nah, aturan penjumlahan itu terjadi bila dua kejadian itu muncul. Jadi bila dua kejadian mungkin muncul dalam satu pengambilan, ya. Persamaannya kayak gini. Ada pertambahan, kemudian ini adalah P, X atau Y, ini adalah artinya P terjadinya even X atau even Y, atau even Y, itu besarnya adalah peluang terjadinya even X ditambah peluang terjadinya even Y dikurang peluang terjadinya even X dan Y bersama-sama. Oke, misalkan ya. Misalkan dalam contoh ini pas ngelempar dadu, kita ada punya dadu ya. Nah, masing-masing dadu itu karena kita punya sisinya 6 ya, jadi dadu itu kan ada titik 1 gitu ya. Ada 1, 2, 3, di balik itu ada 3 lagi, jadi ada 6 sisi. Nah, jadi munculnya satu sisi, misalkan dadu nomor 1, itu probabilitasnya adalah 1/6. Munculnya mata yang kedua itu juga 1/6. Ya, karena ada satu sisi dari si angka 1 ini cuma punya satu sisi di 6 sisi yang tersedia, gitu ya. Nah, kalau ditanya berapakah peluang munculnya bidang 3 ya atau bidang 6? Nah, coba kita pakai rumus ini. Ya. Jadi P 3 atau 6 itu adalah peluang terjadinya 3, kemudian ditambah peluang terjadinya 6, dikurang peluang terjadinya 3 dan 6 secara bersamaan. Nah, pada kasus dadu, ketika kita lempar, kan dia nggak mungkin nih muncul 2 angka ya. Karena dadu itu kan munculnya ya satu sisi aja gitu. Jadi either dia akan muncul sebagai 3 atau sebagai 6. Nah, jadi by logic, peluang terjadinya 3 dan 6 secara bersamaan ini adalah sama dengan 0. Oke, jadi ini menjadi penjumlahan saja ya. Saya tulis ini. P3 atau 6 ini menjadi P3 ditambah P6. Nah, P3 kita tahu 1/6, kemudian P6 kita tahu juga 1/6. Maka ini adalah 2/6 atau 1/3. Jadi, peluang terjadinya ya, atau probabilitas terjadinya bidang nomor 3 atau bidang nomor 6 atau nih ya. Jadi kalau kalian lempar dadu, nih kapan nih muncul 3 atau 6 tuh berapa sih peluangnya? Atau ya, itu di 1/3. Karena dia lebih besar daripada peluang dia muncul sendiri gitu ya. Jadi peluang muncul sendirinya 1/6, tapi kalau 3 atau 6 maka dia lebih besar dari 1/3. Gitu ya. Nah, yang untuk perkalian ini kayaknya saya lanjut di pertemuan berikutnya ya.